Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari di jelang libur akhir pekan dan akan menghadapi minggu terakhir jelang libur panjang Lebaran pemirsa. Indeks harga saham gabungan kembali mengalami koreksi yang cukup dalam dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Dimas Pratama selaku analis teknikal Bahana Sekuritas. Kita akan langsung apa saja. Pak Dimas, selamat sore. Apa kabar, Pak? Sore, Mas. Kabar baik. Terima kasih Pak Dimas sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Dimas, hari ini indeks harga saham gabungan kembali koreksi dalam, Pak, di atas 2% secara intraday dan teknikal sudah kembali ke level 6.200-an. Analisis Anda, pelemahan yang masih terus berlanjut jelang libur akhir pekan kali ini? Ya, kalau kita lihat memang beragam sentimen ya yang mempengaruhi pergerakan IHSG. Pasca dia jebol dari level 6.500 sampai saat ini pun juga masih belum terlalu kuat ya. Ketika dia mencoba rebound ke 6.400, 6.500 akhirnya gagal lagi. Nah, sentimen-sentimen dari luar seperti dari tarif dagang, itu juga dari geopolitik dan juga kalau kita lihat dari dalam negeri kan juga kekhawatiran ini ya defisit anggaran yang melebar itu juga masih menjadi concern perhatian pelaku pasar, di mana kita tahu pelaku pasar juga cenderung mengambil sikap hati-hati dan juga lebih memilih untuk keluar dulu dari market. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya penurunan di saham dan juga di obligasi juga, dan juga kemarin rupiah juga sempat kembali melemah ya 16.500. Ini pun juga seiring dengan kemungkinan adanya capital outflow yang terjadi karena memang situasi untuk saat ini memang belum terlalu bagus ya. Tapi kalau kita lihat konsep pemerintah kan tetap di dalam negeri dengan inflasi yang terkendali dan juga kemarin sempat deflasi dan beli terjaga, harusnya juga masih tetap ada momentum. Apalagi kita tahu di kuartal 1 ini biasanya akan musim pembagian dividen ya. Di April itu juga menjadi booster untuk IHSG mencoba menguat kembali. Baik, bagaimana Anda melihat dari sisi aksi jual asing, Pak? Tampaknya masih terjadi, terutama sampai pada perdagangan di Kamis kemarin. Ya, Kamis kemarin sempat 900-an miliar, kalau nggak salah, itu juga terus net sell asing, di mana memang kalau kita tahu memang dari sentimen global pun itu juga masih menjadi booster ya. Dan kita tahu investasi juga masih memilih salah satu safe haven di emas sebagai langkah mengamankan aset mereka. Jadi memang tidak hanya IHSG, Bursa Asia pun juga barengan ya juga memang mengalami tekanan yang sama. Baik, arah indeks harga saham gabungan, Pak, terutama untuk perdagangan di minggu depan jelang libur panjang Lebaran, apakah transaksi akan berkurang ataupun mungkin perdagangan masih akan menarik terkait juga dengan beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang pekan depan? Ya, kalau akhir bulan biasanya minum data ekonomi ya, bisa di awal bulan itu data PMI dan juga data non-farm payroll itu mungkin diperhatikan pelaku pasar, dan juga kita kan menjelang libur panjang ya, jadi mungkin range IHSG juga masih akan berputar gak jauh dari 6.100 sampai dengan 6.400, Mas. Jadi memang selama kita belum break di atas 6.500, kecenderungan masih akan konsolidasi di level tersebut. Apakah Anda melihat investor akan bertindak agresif, Pak, untuk mengamankan posisi investasinya terlebih dahulu, mengingat libur panjang, sementara di sisi global ini masih terus berlanjut aktivitas perdagangan, kemudian juga sentimen-sentimen juga akan mungkin akan ada beberapa yang akan keluar? Betul, investor cenderung nantinya akan mengamankan posisi dulu ya, minyak di saat kita libur lebaran, bursa global pun juga masih buka ya, ini juga menjadi perhatian tersendiri seperti itu. Baik, aksi jual asing gencar terjadi, terutama kepada saham-saham perbankan big cap pada perdagangan kemarin, dan hari ini juga tercermin pelemahan dalam yang terjadi. BBCA bahkan melemah di atas 5%, kemudian BBNI hari ini juga mengalami tekanan yang cukup dalam, Pak. Bahkan intraday BBNI sempat melemah di atas 7%, bahkan posisi saat ini melemah di 7,60% dari posisi penutupan. Kita ke BBCA terlebih dahulu. Pak Dimas, tekanan dalam yang terjadi, apakah ini juga ada kaitannya dengan rangkaian tahapan pembagian dividen dari BBCA? Ya, kemarin Komdet ya BBCA, di mana kita tahu dividen dibagikan Rp250 per lembar saham, di mana hari ini ex-date, ya wajar ketika ex-date biasanya akan terjadi profit taking, dan level saat ini sementara di 79-an ya, terus sebenarnya mendekati bottoming area 78, 79, teman-teman juga boleh akumulasi.
dengan potensi rebound paling tidak dia akan menguji dulu level 8.300. Jadi saat ini BBCA di bottoming area selama terjaga di atas 78 ada potensi untuk penguatan. Oke, rekomendasinya Pak untuk BBCA sudah boleh ambil posisi? BBCA untuk yang sudah ambil posisi misalnya kemarin ikut di kum dividen itu nggak apa-apa, kita beli lagi posisinya, nanti ada potensi rebound lagi paling nggak ke 8.300 itu harga kemarin ya pada saat kum. Jadi para investor juga bisa dapat dua gain, satu capital gain ketika rebound dan juga dari dividennya. Jadi boleh bilang ganda, lumayan. Baik, support yang mungkin harus diwaspadai untuk mencegah BBCA turun ke level yang lebih dalam lagi. Oke, untuk saat ini tahanan di demand area ada di level 7.800 untuk BBCA. Jika dijebol lagi mungkin akan agak dalam ya Mas. Jadi kita lihat dulu mungkin level 78 harus ada pantulannya. Karena kalau tidak mungkin bisa menguji agak dalam, bisa ke 7.000. Kalau jebol di under 78. Baik, analisis dan rekomendasi dari BBCA yang hari ini tampaknya salah satu menjadi pemberat terbesar. IHSG melemah di 5,67 dan sudah meninggalkan level 8 ribuan. Dari BBCA kita beralih ke perbankan Himbara ini Pak. Tampaknya BBRI berbalik arah menguat signifikan di penutupan, detik-detik penutupan di sesi kedua hari ini. Bagaimana Anda melihat arah dari perbankan Big Cap Himbara Pak ketika agenda di minggu depan akan banyak diisi oleh kegiatan RUPS? Ya, minggu depan ini ya banyak RUPS dan juga ada momentum pembagian dividen. Biasanya nanti di sekitar pertengahan April itu juga menjadi daya tarik yang menarik karena isunya sih akan dibagikan 100% untuk laba bersih yang diperoleh di 2024. Nah, untuk perbankan apa itu Pak? Gimana Mas? Untuk perbankan apa? Dividen 100%? Untuk ini Himbara. Oke. Semua perbankan Himbara? Iya, perbankan Himbara isunya 100% akan dibagikan dividennya. Dan itu juga cukup menarik karena kita tahu labanya juga cukup jumbo ya. Tapi balik lagi karena ini juga masih berada di, kalau sih untuk BBRI ya mungkin masih akan potensi koreksi dulu Mas, mungkin di sekitar level 3.500-an itu bisa akan ada pantulan kembali dengan target rebound itu paling tidak ke level sekitar 3.900 sampai dengan antara 39 sampai 3850-an untuk BBRI. Baik, apa yang bisa kita cermati Pak Dimas teknikal detik-detik terakhir jelang penutupan BBRI ditarik ke atas setelah intraday hari ini sempat ke 3.550? Oke, level 3.500-an itu memang level tahanan yang dimana itu demand area. Saat ini closing kalau ditarik di 37, ya berarti ada potensi antara 3850 sama dengan 39. Jadi teman-teman yang dapat di harga bawah, selamat. Ya nanti mungkin ketika minggu depan kalau ada rebound mungkin still jual ya, antara 3850 sampai 39. Baik, sudah menembus level support. Artinya tadi banyak yang beli buy on support ya Pak, untuk BBRI? Ya, betul, karena 3.500 itu area support. Baik, dari BBRI kita ke BBNI Pak. Hari ini tekanan paling dalam terjadi untuk BBNI sepertinya melemah di 7%, sudah berada di level 3.770. Penutupan hari ini merupakan intraday terendah di hari ini. Oke, BBNI sebenarnya bergerak dalam triangle, saat ini memang berada di bottoming, tapi kita butuh satu konfirmasi candle lagi ya. Paling nggak kita lihat dulu di hari Senin, kalau ada reverse candle, entah itu doji atau bullish harami, itu ada potensi rebound. Paling tidak dia akan menguji reboundnya itu ke 4650. Jadi teman-teman mungkin bisa nunggu satu candle lagi ya di hari Senin. Di level support berapa tadi Pak? Untuk saat ini level supportnya ada di start 3.700 sampai dengan 3.50-an. Kalau besok hari Senin ada inside bar atau bullish harami atau reversal candle, teman-teman boleh masuk dengan potensi rebound ke 4650. Baik, analisis dari saham-saham perbankan Big Cap yang hari ini menjadi pemberat terbesar, sementara BBRI berbalik arah menguat pemirsa setelah menyentuh ke level support di 3.500-an dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ITX Channel. Pak Dimas, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan sekaligus update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.